Sekolah itu scam. Sebelum kalian ngetik isi otak IQ 78 kalian, tonton videonya sampai habis dan di sini gua akan kasih tahu kenapa menurut gua sistem sekolah itu adalah scam. Gua itu terkenal sebagai orang yang ngomong hal ini dan akhirnya jadi kontroversi. Tapi di sini gua akan jelaskan secara detail kenapa hal ini gua utarakan. Di era zaman seperti sekarang, kita punya teknologi ya di handphone itu lebih lengkap dibanding orang paling pintar zaman dulu dengan Library of Alexandria. Kita punya teknologi di tangan kita untuk melakukan apapun ya, untuk berpikir apapun, yaitu artificial intelligence. Ini bikin banyak sekali dosen-dosen kampus di luar negeri kebingungan. Karena begitu mereka ambil skripsi mahasiswa mereka taruh, oh ini ternyata nyontek AI. Dan mereka banyak menghabiskan bahkan the entire summer ya, cuman untuk hearing apakah mahasiswa ini nyontek atau enggak. Jadi hari ini ya sudah banyak sekali disrupsi yang terjadi di bidang edukasi. Kalian paham yang gua ngomong tuh selalu adalah sistem sekolahnya, bukan pendidikan. Kadang banyak orang-orang yang komen, oh ini fungsinya pendidikan gitu. Pendidikan itu tidak sama dengan sekolah. Di sini gua akan coba bahas secara sistematis kenapa menurut gua sekolah itu scam. Yang pertama, standarisasinya ya. Standarisasinya one size fits all approach ya. Dimana satu itu harus cater ke semuanya. Semuanya harus belajar 13. Ada sampai 15 gitu misalnya mata sekolah. Ada sampai 15 ya. Misalnya pelajaran harus pelajaran di sekolah, tapi gurunya aja ada 15 gitu. Gurunya aja nggak bisa ngajarin 15 pelajaran. Kalau si A nggak bisa di B, berarti si A ini goblok. Kalau B itu nggak bisa di C, berarti B itu goblok. Itu kan sistemnya kan. Ini berdampak ke orang-orang yang punya skill set berbeda. Dan akhirnya mereka yang punya skill set berbeda ini kehilangan motivasi untuk belajar. Yang ketiga, problem dari sekolah adalah pembunuh kreativitas dan pemikiran kritis. Ini kenapa? Karena standarisasi dari ujiannya. Dan gue akan sharing sini kenapa ini menurut gue sangat bobrok. Sebenarnya orang-orang yang di atas udah paham ini bobrok, tapi mereka nggak mau telan faktanya bahwa ini adalah sesuatu yang bobrok. Gue nih ya, gue misalnya ngajar ke kalian sekarang tentang misalnya matematika. Lu belajar di kelas gue. Kalau lu nggak bisa, gue nggak lulusin lu. Tapi problemnya apa dengan begitu? Ketika lu mau bikin anaknya benar-benar pikir secara kritis, dan semuanya itu emang ternyata aslinya goblok karena sistemnya sebelumnya, nilainya 40 semua, gue yang kena tegur. Gua dibilang sebagai guru itu nggak kompeten. Nah, ini problem besar nih, mau di dosen, mau di sekolah. Makanya menurut gua scam semua. Kenapa? Karena dosen punya KPI apa? Kelulusan mahasiswa, bos. Gimana caranya lu bisa grading mahasiswa secara objektif? Kalau KPI lu aja lu lulusin mahasiswa. Sekarang gua tanya sama yang dosen di sana. Lu bikin ujian nih. Lu pasti tahu sebenarnya goblok, tapi akhirnya lu kasih 70 juga. Kenapa? Karena kalau enggak lu yang ditegur. Nah, gimana sistemnya ini? Menurut gua separasi ya. Separasi antara yang ngajar dan penguji. Kalau yang ngajar adalah yang penguji, problemnya apa? Yang ngajarnya sama, pengujinya sama. Sistem scam, dia ngajarin sesuatu, dia yang goblok ngajarinnya. Tapi begitu ujian, aduh mahasiswanya yang tolol nih, padahal dia ngajarin yang tolol. Ya udahlah 70. Akhirnya apa? Yang keluar dari kelasnya tolol semua. Itu yang terjadi. Jangan lu belagu, oh ini gua karena gua punya S1 jadi gua pinter. IQ lu masih jongkok sama gitu. Kenapa? Karena lu dilulusin sama sistemnya. Keempat ya, kurikulumnya outdated. Ketinggalan bos kurikulumnya. Ngajarinnya apa di dunia udah apa. Ngajarinnya apa di dunia udah apa. Ikuti perkembangan teknologi ya. Integrasikan teknologi di dalam pendidikan. Karena selama kejar-kejaran gini dan ketinggalan terus ya buat apa belajar? Ketika lu lulus udah beda semua dunianya. Lu ambil kuliah nih. Lu ambil kuliah sistem informasi atau apa. Lu keluar yang dipakai toolsnya udah beda sama yang diajarin di sekolah. Udah gak ada gunanya semua. Lu akhirnya harus ambil course lagi di Udemy begitu. Terus fungsinya lu masuk ke kampus apa? Gak ada jawabannya. Cuma buat selembar kertas. Itu adalah bukti lu lulus dari sekolah atau lulus dari kampus. Bukan berarti lu pernah belajar. Kelima, problematika dengan guru. Ya, guru itu pasti karena gue paham ya. Gue sangat angkat topi dan gue salut kepada guru-guru yang ada di sana. Pekerjaan itu sangat sulit, ngurusin anak-anak yang keterlaluan gitu. Caranya gimana? Simple ya. You pay peanuts, you get monkeys. Naikin insentif para guru. Kalian naikin gaji guru di Indonesia. Itu akan bikin kualitas lebih bagus. Karena guru-guru ini ntar burn out. Lu bayangin gimana caranya lu ngajar 30 anak ketika lu mikir pulang itu harus bayar cicilan rumah. Nggak bisa. Lu mau main kucing-kucingan kayak gini ya, chicken and egg kayak begini, ini nggak akan ketemu jalan ujungnya. Kalau lu bayar murah terus gurunya, kualitasnya tambah bobrok, anak yang lulusan tambah goblok. Jadi naikin gaji guru di Indonesia. Training guru bagusin, naikin gajinya, berikan fasilitas lebih ya. Karena guru ini adalah ujung tombaknya justru dari pendidikan di bangsa ini. Simple kan sebenarnya, tapi kenapa nggak pernah dilakukan ya? Karena duitnya habis dimakanin para tikus berdasi. Ini gue serius, lu beresin 5 hal ini ya. Selesai menurut gue masalah pendidikan. Dan gue gak akan ngomong sekolah itu scam lagi.